Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2023, saya akan mengomentari Ismail Thomas, Komisi 1 DPR RI, dari kader PDIP ditetapkan tersangka atas pemalsuan dokumen oleh Kejaksaan Agung. Terkait perbuatan korupsi sebesar 8 triliun di proyek BTS 4G yang dilakukan Johnny G.Plate, berakibat Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G.Plate sebagai tersangka. Banyak yang terlibat atas proyek BTS 4G sampai merugikan negara sebesar 8 triliun. Selain 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka, juga melibatkan Ismail Thomas, Komisi 1 DPR dari kader PDIP yang melakukan pemalsuan dokumen. Dari hasil pemeriksaan, Kejaksaan Agung telah menemukan minimal 2 alat bukti, lalu menetapkan Ismail Thomas sebagai tersangka dan sekaligus ditahan di dalam rutan Salemba. Perbuatan Ismail Thomas telah melanggar Undang-Undang Korupsi dalam Pasal 2 Ayat 2 yang ancaman hukumannya paling lama hukuman seumur hidup dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun. Kelihatannya banyak anggota DPR yang berurusan dengan hukum terkait perbuatan korupsi. Ada dugaan setiap ada proyek besar di pemerintahan selalu terlibat anggota DPR. Lembaga DPR ini pernah dapat sebutan lembaga negara yang terkorupsi dari lembaga negara lainnya. Sampai anggota DPR tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Diduga kalau sampai dibuat undang-undang perampasan aset tersebut, dikhawatirkan semua uang korupsi yang dilakukan DPR akan dapat dirampas untuk negara. Sebagai anggota DPR yang mengawasi keuangan negara, tidak pantas ikut menikmati uang korupsi sebesar 8 triliun tersebut sebagai uang rakyat juga. Padahal Ismail Thomas sebagai anggota DPR sudah digaji dari uang rakyat, merasa tidak cukup saja yang sifatnya rakus. Berapapun penghasilannya tidak pernah merasa cukup puas. Maka setiap ada proyek besar pemerintahan selalu ikut ambil bagian dalam pelaksanaannya. Ada dugaan dari hasil korupsi, sebagian ada mengalir ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk dapat bertahan sebagai Ketua Komisi 1 DPR, dan sebagian lagi untuk kepentingan Ismail Thomas sendiri, karena selaku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ada sumber dana resmi untuk membiayai kegiatan partai politik tersebut yang dapat diaudit lembaga yang berwenang, sehingga tidak ada kesempatan akan melakukan korupsi. Harapan saya anggota DPR sebagai wakil rakyat agar menghindari melakukan korupsi, karena yang dikorupsi tersebut uang rakyat untuk digunakan meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan di segala bidang. Terkait perbuatan korupsi sebesar 8 triliun di proyek BTS 4G yang dilakukan Johnny G.Plate, berakibat Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G.Plate sebagai tersangka. Banyak yang terlibat atas proyek BTS 4G sampai merugikan negara sebesar 8 triliun. Selain 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka, juga melibatkan Ismail Thomas, Komisi 1 DPR dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang melakukan pemalsuan dokumen. Dari hasil pemeriksaan, Kejaksaan Agung telah menemukan minimal 2 alat bukti, lalu menetapkan Ismail Thomas sebagai tersangka dan sekaligus ditahan di dalam rutan Salemba. Perbuatan Ismail Thomas telah melanggar Undang-Undang Korupsi dalam Pasal 2 Ayat 2 yang ancaman hukumannya paling lama hukuman seumur hidup dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun. Kelihatannya banyak anggota DPR yang berurusan dengan hukum terkait perbuatan korupsi. Ada dugaan setiap ada proyek besar di pemerintahan selalu terlibat anggota DPR. Lembaga DPR ini pernah dapat sebutan lembaga negara yang terkorupsi
dari lembaga negara lainnya. Sampai anggota DPR tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Diduga kalau sampai dibuat undang-undang perampasan aset tersebut dikhawatirkan semua uang korupsi yang dilakukan DPR akan dapat dirampas untuk negara. Sebagai anggota DPR yang mengawasi keuangan negara tidak pantas ikut menikmati uang korupsi sebesar 8 triliun tersebut sebagai uang rakyat juga. Padahal Ismail Thomas sebagai anggota DPR sudah digaji dari uang rakyat, merasa tidak cukup yang sifatnya rakus. Berapapun penghasilannya tidak pernah merasa puas. Maka setiap ada proyek besar pemerintah selalu ikut bagian dalam pelaksanaannya. Ada dugaan dari hasil korupsi sebagian ada yang mengalir ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mendapat bertahan sebagai Ketua Komisi 1 DPR dan sebagian lagi untuk kepentingan Ismail Thomas sendiri. Karena selaku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ada sumber dana resmi untuk membiayai kegiatan partai politik tersebut yang dapat diaudit lembaga yang berwenang setiap tahun, sehingga setiap ada kesempatan akan melakukan korupsi. Harapan saya anggota DPR sebagai wakil rakyat agar menghindari melakukan korupsi karena yang dikorupsi tersebut uang rakyat untuk digunakan meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan di segala bidang. Sekian dan terima kasih.